Asal mula kerajaan Pat Petulai di tanah Rajang Lebong. Kerajaan ini terletak di titik merah, yaitu terletak di wilayah Bengkulu, yang mana di titik merah tersebut yaitu adalah Rajang Lebong, dan lokasi serta tempat kerajaan Pat Petulai. Sejarah Pat Petulai berasal dari kata Pat Petu Loi, yang artinya 4 pintu besar. Tanah Rejang dulunya bernama Renah Sekalawi dan telah diduduki oleh bangsa Rejang. Saat itu rajanya bergelar Ajai, yang dipercayai untuk memimpin sekelompok manusia dalam kelamaan dari keempat Ajai dan tempat tersebut. Rakyat masing-masing terus berkembang, maka keempat Ajai dari 4 daerah ini bersepakat mengadakan rapat untuk menentukan batas kekuasaan masing-masing daerah, yang akhirnya disebutlah dengan nama Jang Pat Petuloi. Di antara raja-raja tersebut, nama dan tempat masih dikenal sampai saat ini adalah: yang pertama itu ada di Ajai Bitang, yang mana bertepatan di Dusun Pelabai atau Pelabi, Lebong, marga suku 9 sekarang. Yang kedua yaitu Ajai Begeleng Mato di Kutai Belek Tebo, Lebong, yaitu marga suku 8 sekarang. Yang ketiga itu Ajai Siang di Dusun Siang Lekat Lebong, yaitu marga Juru Kalam. Yang keempat yaitu ada yang dinamakan dengan Ajai Tia atau Keteko di Dusun Bandar Agung Lebong, yaitu marga suku 9 sekarang. Berakhirlah zaman Ajai. Ajai tersebut kemudian timbul zaman Biku atau Bikau atau Biksu sekitar abad ke-12 atau 13, atau sekitar 600 dan 700 tahun lalu. Datanglah keempat biku ini ke Renah Sekalawi Lebong dari kerajaan Majapahit. Konon keempat orang ini merupakan putra-putra Raja Majapahit. Keempat orang ini dikawal oleh para pengawal dan tujuan mereka datang ke Renah Sekalawi, yaitu atau disebut dengan Lebong Pinang Belapis, menurut riwayat adalah ingin mencari negeri dan akan dipimpin oleh masing-masing 4 putra-putra Raja Majapahit. Hampir sama dengan zaman Ajai, 4 orang biku yang dipercaya untuk memimpin pada saat itu adalah: yang pertama Biku Sepanjang Jiwo atau Petulai Tubei. Yang kedua itu ada Biku Bermono, yaitu Petulai Bermani atau Manai, Biku Jembo atau Petulai Jekalam, dan Biku Sangkalo atau Petulai Celupuak Jang. Tuan Biku Sepanjang Jiwo karena arif dan bijaksana dan sangat pengasih, penyayang serta sakti, maka diangkatlah dirinya sebagai raja oleh bangsa Rejang untuk menjadi raja menggantikan Ajai Bintang yang berkedudukan di Pelabai atau Pelabi. Kemudian datang pula Tuan Biku Jembo dan menjadi raja di Ulu Sungai Ketahun, menggantikan Ajai Siang yang berkedudukan di Sukanegeri dekat Tapus, dan Biku Bermono yang juga datang dan kemudian menjadi ketua atau raja Bang Mego Pitulai Bermani di kota Rukam dekat Suntes. Kemudian datang pula Tuan Biku Sangkalo yang memiliki biduk menyusuri sungai Musi sampai ke ulu sungai Musi. Akhirnya di sanalah ia diangkat menjadi raja bangsa Rejang, yaitu di Batu Lebar dekat Dusun Agung Rejang. Ketika Tuan Biku Sepanjang Jiwo berpisah dengan saudara-saudaranya di Majapahit, dirinya sempat memberikan amanat bila ingin mencari dirinya, hendaklah terlebih dahulu ditimbang air 7 kuala sungai. Manakala kedapatan suatu sungai yang lebih berat dari yang lain, hendaklah sungai itu dimudiki, niscaya akan bertemu dengan dirinya. Di saat itu Tuan Biku Bermono bermaksud untuk mencari saudaranya Biku Sepanjang Jiwo. Setelah menimbang air kuala 7 buah, maka didapatlah olehnya air kuala sungai Ketahun lebih berat dari air kuala sungai yang lainnya. Akhirnya Tuan Biku Bermono pun menyusuri sungai Ketahun dengan menaiki sebuah biduk. Akhirnya bertemulah Tuan Biku Bermono dengan saudaranya Biku Sepanjang Jiwo. Saat bertemu dengan saudaranya, Tuan Biku Bermono mengatakan
Di sini kiranya saudara-saudara telebong atau teleboang artinya terkumpul. Akhirnya Renah Seklawi bertukar nama menjadi Lebong. Sedangkan negeri tempat pertemuan disebut Pelabai yang artinya tempat. Pada suatu masa datanglah musim kedudukan dalam kerajaan empat Petulai, yakni Tuan Biku Sepanjang Jiwo, Tuan Biku Bermono, Tuan Biku Bembo, dan Tuan Biku Bejenggo. Rakyat banyak yang sakit dan mati. Padi ternak pun tidak yang jadi. Setelah melakukan berbagai upaya untuk menolak bala, bahaya dan musibah yang juga tiada hasil, maka keempat raja ini mufakat untuk memanggil dan menyuruh ahli nujum melihat dalam ramalannya terhadap kejadian yang dialami oleh keempat kerajaan tersebut. Menurut perkataan ahli nujum, yang menyebabkan kedatangan mara bahayanya negeri Empat Petulai, yang mana saat itu dia meramalkan bahwa mara bahaya negeri semacam itu adalah seekor siamang atau beruk putih yang tinggal di atas pohon benuang sakti. Apabila siamang putih ini mengeluarkan suara ke arah yang ditujunya, maka negeri-negeri sebagian yang dihadapinya itu mendapat mara bahaya, seperti yang telah diderita oleh mereka pada masa itu. Atas kesepakatan keempat raja tersebut, dicarilah batang benuang sakti, tempat kediaman siamang putih, untuk ditebang. Keempat raja ini akhirnya berpencar mencari batang benuang sakti yang dimaksud. Akhirnya batang benuang sakti yang dimaksud itu ditemukan oleh Tuan Biku Bermono. Ditebangnya batang benuang sakti. Anehnya saat batang benuang sakti itu ditebang oleh Tuan Biku Bermono, tidak juga kunjung roboh. Bahkan lebih anehnya lagi, segempal potongan kayu runtuh akibat ditebang dua gempal pula kayu itu kian membesar batangnya. Setelah kayu sakti itu roboh dan siamang putih pun raib, keempat sekelompok ini mendapatkan julukan masing-masing menurut kelakuan dan pekerjaan waktu menebang pohon yang dikenal Empat Petulai, yang masing-masing diberi nama. Petulai Sepanjang Jiwo diberi nama Ubey atau Ubey. Asal katanya dari Beubey atau Ubey, artinya bertumpuk-tumpuk. Petulai Bambo diberi nama Juru Kalam, yang artinya tukang galam. Petulai Bejenggo diberi nama Selupei atau Selupu, berasal dari kata berupei upei, artinya bergegas-gegas. Petulai Bermono diberi nama Manei, artinya daya. Keempat biku tersebut berhasil menebang pohon yang mana pohon tersebut yaitu yang diberi nama pohon benuang sakti. Mereka pun beristirahat untuk melepas lelah, dan mereka pun pada saat istirahat, cecahan kayu benuang sakti disusun oleh mereka untuk menyimbolkan kata-kata yang mereka ucapkan menjadi bentuk-bentuk huruf yang mereka sebut dengan kaganga. Jadi inilah asal mula juga munculnya adanya aksara kaganga. Dan saat mulai yang dinamakan kerajaan, maka ada masa keruntuhan. Jadi kerajaan Empat Petulai ini runtuh pada abad ke-14, di mana kerajaan Empat Petulai kalah dengan kerajaan Inggris. Pada saat itu kerajaan Inggris menguasai daerah Bengkulu.